Mana pintu keluarnya? Setan! Anjir, ada kuntilanak beneran. HP-nya jatuh nih. Bang, kamu nggak apa-apa kan? Astaga, dia mengejarku. Kasih gift biar aku selamat, guys. Lari Bang Aza. Bodoh banget mereka. Settingan kayak gini aja percaya. Padahal itu kuntilanak cuma timku aja sih, Zaki. Ya udah Bang Aza, udah dapat banyak gift kan? Kita pindah tempat yuk. Kenapa kamu? Takut? Aduh, justru di tempat serem gini duitnya banyak tahu. Tapi di rumah sakit ini rumornya kan ada suster ngesot Bang. Di situs-situs seram pada bilang kalau dia sudah datang, korbannya nggak akan bisa bergerak. Akan mematung diam sambil melihat si suster berjalan ngesot ke arahnya. Alah, gitu aja percaya. Dari tadi gak ada kan? Itu cuma ulah rumah produksi yang mau rilis horor. Lagian kalau emang ada setannya, bikin bagus tahu. Pasti videoku langsung viral. Subscriberku sekarang dan disalib Ricis sama Rans Entertainment. Lah, dia kan emang cuma KW-nya Atta Halilintar. Wong subscribernya cuma 3.000. Suara apa itu? Woi, kenapa malah lari? Dih, cowok kok penakut. Pantes masih jomblo. Suara apaan sih ini? Jangan-jangan anak buahku sengaja mau ngeprank. Woi, gak senakut-nakut gitulah. Laki jantan kayak aku gak bakal takut. Ajian, tatapan setan. Kenapa tubuhku gak bisa digerakin? Jurus pandangan mata setanku membuat korban tidak bisa bergerak. Sekarang dia gak bisa lari, sementara aku ngesot seram mendekatinya. Ampun suster ngesot, jangan mendekat. Sukmamu akan jadi milikku. Hehehe. Akhirnya aku mendapatkan korban ke-99. Aku butuh menyerap sukma 100 manusia agar aku bisa berdiri dan berjalan normal lagi. Suster Ngesot adalah hantu dengan kaki yang cacat. Dia menghantui dengan menyeret kakinya di lantai. Untungnya, dia mempunyai kekuatan tatapan setan, di mana yang melihat matanya langsung lumpuh tidak bisa bergerak. Dengan begitu, korban tidak akan bisa lari walaupun si suster bergerak lambat mendekatinya. Meskipun dikenal sebagai hantu yang cukup legend, dia sebenarnya sangat minder dengan cara jalannya yang ngesot. Dia selalu ingin ikut acara kumpul-kumpul hantu, tetapi ujung-ujungnya selalu telat karena memang jalannya lamban. Si suster ngesot katanya mau ikut kumpul setan. Nggak datang lagi ya dia? Di WA aja selalu semangat, sok-sokan mau ikut. Ujung-ujungnya gak pernah datang. Mungkin dia sombong karena tempat tinggalnya gede, rumah sakit gitu kan. Sementara kita di kuburan terbengkalai gini. Iya juga ya, apalagi dia udah dibuatin 2 film. Yang pertama bintangnya Nia Ramadhani, sequelnya Nagita Slavina. Hello, masih banyak film yang ada akunya lagi. Lek kamu kan terlalu pasaran. Daripada yang cuma sinetron doang, nggak ada juntrungannya. Pengen gosong nih cewek. Ampun, Ma. Astaga, capeknya 2 jam ngesot belum sampai-sampai. Bisa-bisa mereka kelar duluan ini. Dah sampai mana ya ini? Dah deket kuburan harusnya. Dari tadi masih di depan rumah sakit.
Udah mau pagi aja. Aduh, gagal lagi deh kumpul-kumpul setan. Balik aja lah. Begitulah kehidupan Suster Ngesot. Hal itu membuatnya sering kesepian karena tidak punya teman. Suatu hari, di sebuah forum internet, dia menemukan cara untuk berjalan lagi. Apa ini? E-book supaya jalan lagi? Muke gile! Harganya mahal lagi, 17 juta. Tapi kalau aku bisa jalan lagi, tak ternilai sih harganya. Boleh deh, check out. Di e-book yang baru dibelinya tersebut, dikatakan semua disabilitas para hantu bisa diatasi jika mereka menghisap sukma dari 100 manusia. Oh alah, ternyata begini caranya. Masalahnya di sini jarang ada manusia yang datang aja. Tapi gak apa-apa, aku harus melakukannya demi bisa jalan normal lagi. Karena rumah sakit terbengkalai itu jarang didatangi manusia, Suster Ngesot hanya bisa melancarkan aksinya ketika ada kreator yang buat konten horor di sana. Sampai akhirnya, hari ini dia berhasil menghisap 99 sukma manusia. Hanya tinggal 1 korban lagi. Apa sukma 99 orang sudah cukup ya? Aku coba berdiri ya. Wah, lumayan nih sudah bisa berdiri. Tapi masih sempoyongan. Kalau genap dapat 100 korban, pasti lancar jaya. Kali ini aku cari korban di luar deh. Jarang juga manusia masuk rumah sakit terbengkalai seperti ini. Bentar lagi, aku pasti bisa jalan normal. Hihihihihi. Rezeki nomplok. Ada mbak-mbak nunggu angkot. Korbanku selanjutnya nih. Bentar, tadi harusnya kembalian 5.000, tapi aku kok dikasih 10.000? Lumayan, ini pasti pemberian Tuhan Yesus karena aku sering diporotin rezeki. Ko, sedekahnya ko. Saya butuh sedikit rezeki untuk makan hari ini. Wah, kasihan sekali bapak ini. Pasti susah dapat kerja karena kaki dan tangannya buntung seperti itu. Loh, bapak keluarganya kemana? Anu ko, saya dibuang sama keluarga saya karena mereka nggak mau merawat orang cacat seperti saya. Ya ampun, ternyata uang yang kelebihan ini sepertinya rezeki untuk bapak ini. Aku kasihin aja deh. Setidaknya bisa dipakai bapak ini untuk makan malam. Anu, ini ada sedikit rezeki buat bapak. Alhamdulillah, terima kasih ya koko yang baik. Ular! Kaki buntung palsu. Tuh kan pura-pura. Untung aku pas bawa ular mainan ini. Sekarang tuh zamannya dunia tipu-tipu, Dik. Sering pakai rasa belas kasihan buat acting pura-pura buntung kayak gini. Halah, lebay. 2.000 tidak akan membuatmu miskin. Oke, aku lihat tasmu ya. Jangan. Tuh kan, hari ini sedikit. Cuma dapat 500.000 dari pagi. Sehari bisa dapat 500.000. Sebulan 13 juta. Dasar orang-orang susah. Iri aja sama kesuksesan orang. Usaha gondolmu masih untung belum kena asap Indosiar.
Ih, bikin emosi aja. Tapi untung aja ada kamu, Riz. Hampir aja 10.000 aku kasih ke dia. Iya, Dik. Sekarang banyak oknum licik yang memanfaatkan keadaan. Aku pernah lihat berita, pengemis-pengemis itu emang jadi pekerjaan. Karena kerjanya gampang, cuma minta-minta dan jual kesedihan. Banyak loh yang rumahnya bagus-bagus sampai lantai 2. Kayak gini nih. Muke gile, di kota macak kere, tapi ternyata rumahnya di kampung kayak istana. Makanya, Dik, kalau kamu bingung sedekah, bisa lewat aku aja. Asem, kamu ini sama aja kayak mereka. Beda lah, aku kan anak yatim. Memberi makan anak yatim itu pahalanya besar loh. Udah tua gitu ya, bukan anak yatim lagi, boy. Ya wis lah, mau makan di mana? Lebih stres kalau lama-lama debat sama kamu. All you can eat. Gondolmu. Duitnya cuma 10.000. Wis, kita makan di penyetan pojok sana aja. Pakai motormu ya. Oke, berarti bensinnya kamu ya. Ya Tuhan, ini pasti aku kena asap gara-gara gak ngembaliin uang yang kelebihan tadi. Ngapain sih, Riz? Beli pecel lele jauh-jauh ke pinggiran gini? Ini kan dekat daerah rumah sakit angker itu. Kan cari yang murah dan gak ada tukang parkirnya. Nanti sekalian ditawar juga. Aha, akhirnya aku menemukan sasaran empuk. Dengan satu korban lagi, akhirnya aku bisa berjalan dengan normal dan melepaskan gelar ngesotku. Nanti nama aku adalah hantu suster jalan. Aduh, jangkrik, pakai jatuh segala. Tapi gak apa-apa, aku harus menikmati hari-hari terakhirku ngesot kayak gini. Aku kok masih kepikiran soal pengemis tadi ya. Kira-kira mereka punya nggak ya kayak komplotan gitu? Ya pastilah, katanya anggotanya disebar di wilayah-wilayah tertentu. Ada bosnya segala loh. Itu kok kayaknya ada orang yang deprok ngemis di tengah jalan. Pasti itu strategi baru mereka biar lebih kelihatan sama orang yang lewat. Gile, makin gak tahu malu. Salah satu komplotan dari geng pengemis tadi pastinya. Pakai kaki palsu modelan ngesot kayak gitu. Permisi. Jangkrik, kuat kamu. Alah, kaki palsu aja sok sakit. Ngata-ngatain lagi. Dasar pengemis KW. Lindis lagi, Riz. Kaki pengemis. Aku videoin ah. Yang gini-gini bakal viral nih. Sambil kasih link affiliate Shopee biar makin cuan. Kayaknya dia bos dari komplotan pengemis nih. Niat banget pakai kostum suster compang-camping gitu. Sama kaki palsunya high quality banget. Kayak kaki asli. Pasti di kampungnya punya istana sama kapal pesiar. Sial, gara-gara mereka aku jadi gak bisa berdiri lagi. Dasar manusia pembawa sial. Buset, ternyata hantu suster ngesot. Aduh, Riz, mampus kita. Jangan-jangan yang kita lihat tadi bukan pengemis, tapi hantu suster ngesot. Pantes feel kelindisnya kayak kaki asli. Rasakan jurusku ini. Sialan, gak kena. Akan ku kejar kalian sampai ujung dunia. Cepet ngebut, Riz. Kakiku terjangkap suster ngesot.
koran dodol. Iya. Udahlah, masih untung itu setan. Kalau beneran orang pincang kan lebih berabe. Lagian dia itu setan ngesot, gak mungkin bisa ngejar kita. Tapi tadi dia teriak bakal ngejar kita. Aku nginep tempatmu 3 hari ya. Takut nanti suster beneran nyari. Gak apa-apa sih. Kalau traktir aku makan 3 kali sehari. Ya wis gak apa-apa. Tapi yang sederhana-sederhana lo ya. Oke, aku tahu tempatnya sederhana. Semoga masih buka malam ini. Gak di sini juga kali. Wes terlanjur pesen, Dik. Hari ini kok nggak ada yang lewat buat dipalakin sih? Apa aku jadi tukang parkir saja ya? Tinggal cari warung rame, dapet duit cepet, nggak pakai modal lagi. Hehehe. Mas, tolongin mas. Apaan sih? Gak punya duit receh. Tolong, kakiku sakit. Ada trik ngemis apa lagi sih ini? Biasanya pengemis yang ahli kan duitnya banyak. Apalagi yang sok-sokan pakai kaki palsu kayak gitu. Aku porotin Serahkan hasil ngemismu hari ini. Iya baik, tapi serahkan sukmamu dulu. Rasakan itu preman tolol. Sekarang aku harus ngesot lagi cari yang nabrak aku. Awas aja kalian. Kejadian itu ternyata terekam di CCTV dan tak lama kemudian menjadi viral di sosial media. Ada suster ngesot berkeliaran. Suster ngesot udah di rumah sakit, mulai berkeliaran bro. Kusumpahin lu Dot ketemu suster ngesot. Jangan gitu Sona. Duh, matang aku. Loh, Dik, masih di sini juga? Ini suster ngesot yang makin viral berkeliaran tahu. Nyariin kita pastinya ini. Cari kamu aja itu. Enak aja, kamu kan yang nabrak. Tapi kamu kan yang ngegas nyuruh aku nabrak. Mukamu semangat banget lagi. Lah aku jadi suster ngesotnya yang ngejar kamu. Duh, jangan gitu dong. Gak berani pulang ini. Mau nginep lagi? Ya udah seperti biasa, harus ditraktir makan 3 kali sehari. Tapi jangan yang mahal-mahal kayak kemarin lah. Yang namanya ada pedes-pedesnya gitu loh. Sambilan tempe, mie pedes level 5. Biasanya gitu itu yang murah. Ya wes gak apa-apa. Aku tahu tempat yang namanya cabai-cabai pedes gitu. Filmku gak enak. Cabai. Capek banget ya setan. Sudah seminggu tiap malam aku ngesot. Menurut info dari grup setan, 2 cowok itu sering kelihatan di area Ketintang dan Jambangan. Semoga bisa menemukan mereka dengan cepat. Aduh, duit gua habis buat nraktir Rizky di resto-resto mahal terus. Jadinya sampai akhir bulan cuma bisa makan kayak gini. Itu yang kemarin ngegas suruh nabrak aku. Akhirnya aku bisa balas dendam. Tapi ini jam 9 kok sudah sepi banget ya? Oh iya, kan gara-gara rumor suster ngesot. Serem juga kalau nggak ada orang gini. Harus cepat-cepat balik. Badanku gak bisa gerak. Sekarang aku bisa menghisap sukmamu. Ampun,
Jangan suster ngesot. Sebelum aku hisap sukmanya dan bikin pingsan, aku harus pancing cowok satunya juga, yang baju merah kemarin. Lepasin aku, suster. Tapi gimana bikin dia kesini ya? Pasti dia bakal melindungi temennya, gak bakal ngasih tahu. Cowok kan begitu. Heh, kasih tahu, di mana temanmu yang ngelindes aku? Namanya Rizky, rupanya di Taman Jambangan Indah Surabaya. Ampun, lepasin aku. Aha, aku ada ide. Tadi namanya Rizky ya. Ku chat aja suruh kesini. Rizky, cepat kesini. Aku dalam bahaya. Pasti dia akan langsung tolong temennya. Saya lagi main PUBG. Sial, gak mempan. Bagaimana ini? Heh, kamu. Bagaimana cara bikin si Rizky kesini? We are number 1. Kesini Yoris, ku traktir steak. Tunggu aku nih. Ayo nih makan steak. Ayo cepetan, jangan deplo di situ aja. Kalau steak Mun kan sudah sering, ke Holeko aja ya kali ini. Kamu kenapa nih? Ayo cepet berangkat. Kamu ngeden kayak gitu terus. Suara apa ini? Ajian, tatapan setan. Sial, aku tak bisa bergerak. Aku nggak kenapa-napa. Kenapa tiba-tiba dia nggak bisa gerak gitu, Riz? Nggak tahu nih, mungkin kaget lihat aku terlalu tampan. Nyesel aku nanya. Ini bantuin, Riz, aku juga nggak bisa gerak. Hah? Kamu terpana aku juga? Gondolmu. Terus diapain ini kalau kamu nggak bisa gerak? Pesenin Grab atau Gokar kayak cepetan sebelum suster ngesotnya bisa gerak lagi. Duh, emang duitnya, Dik. Rumahku lo deket. Kamu ngesot aja deh. Dasar hari ngedit, pelit, manusia gak mau rugi. Wih, di belakangmu ada duit 20.000. Mana 20.000-nya? Mana, Riz? Dia sendiri Superman duitan. Jangan kabur. Gara-gara kalian, aku yang sudah mau bisa jalan jadi balik ngesot lagi. Maaf suster ngesot, kami nggak tahu. Kiraan kemarin itu komplotan pengemis yang lagi pakai kaki palsu. Alasan? Tapi suster kan jadi legend gara-gara ngesotnya. Kalau bisa jalan, jadinya malah nggak terkenal. Jadi kayak setan biasa aja. Bener juga. Kok nggak kepikiran ya sebelumnya? Tapi gara-gara ngesot gini aku jadi gak punya teman. Selalu telat kalau diajak acara kumpul-kumpul setan. Mana tempatku rumah sakit lagi, jauh dari kuburan. Oh, jadi suster ini kesepian toh. Suster, kalau aku bantuin dapat teman, jangan ngejar kita lagi ya. Kalian bisa dapetin aku teman. Aku pernah lihat hantu cewek yang kayaknya bakal cocok sama suster. Akan kubawa suster ke sana. Di, bantuin aku ya. Mau dibawa kemana sih ini? Pas badanku belum bisa gerak lagi. Awas aja kalau mereka macem-macem. Di mana ini? Ini rumah sakit terbengkalai di daerah dekat pantai, suster. Ngapain kalian bawa aku ke sini? Kok kesini sih, Riz? Aduh, trauma aku kalau ketangkap dia lagi. Itu dia datang. Cepet kabur, Riz. Ntar aku kena suntik ya. Iya ya. Aku pergi dulu, suster. Jangan kejar kita lagi ya.
Mana kalian? Jangan tinggalin aku, woi. Wah, pas banget. Aku sudah bisa mulai gerak ini. Siapa itu? Wah, ada hantu suster juga di sini. Sama-sama tenaga kesehatan, sama-sama dari RS Terbengkalai. Fix, kita bakal jadi bestie nih. Kenalin, aku Suster Ngesot, hantu dari Rumah Sakit Utara. Ngesot! Pincang ya? Kasian deh lo. Lihat nih, aku bisa jalan kayak gini. Yang mending aku ngesot. Cuma nggak bisa jalan tapi masih bahenol. Daripada kamu badan gepeng flat. Bahenol, ngaca dulu. Mukamu tuh lebih jelek dari mak lampir. Sini kamu, cacarmu minta dijadiin rujak cingur ya? Lambemu yang aku jahit. Ya! Dan setelah sekian lama mencari teman sejati, Suster Ngesot dapatnya teman toksik.